Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Eko Chandra Sembiring dengan NIM 20030012 dari Peternakan C, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan praktikum biosintesis dan pembentukan telur dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidanasari SPTMP. Yang pertama, saya akan menjelaskan review ovarium dan oviduct pada sistem reproduksi ayam betina. Secara umum dibagi menjadi dua tempat. Yang pertama ovarium dan oviduct. Yang pertama ovarium. Dalam ovarium akan menghasilkan sel telur. Ovarium disebut juga folikel. Bentuknya seperti buah anggur. Terletak pada rongga perut berdekatan dengan ginjal kiri. Ovarium saling bertautan satu sama lain, ada yang besar dan ada yang kecil. Dan disinilah terbentuk folikel yang berada pada yolk. Oleh sebab itu, proses terbentuknya kuning telur atau yolk terjadi di ovarium. Yang kedua, oviduct. Merupakan tempat pembentukan putih telur dan kerabang telur. Oviduct terdiri atas infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan kloaka. Infundibulum bentuknya seperti cerobong. Letaknya paling depan, panjangnya kurang lebih 9 cm. Fungsinya untuk menangkap kuning telur yang matang sehingga kuning telur akan masuk ke oviduct. Lalu ada magnum. Bagian terpanjang dari oviduct, panjangnya 33 cm, fungsinya sebagai tempat sintesis putih telur. Selanjutnya ada isthmus. Panjangnya 10 cm, bagian depan yang berdekatan dengan magnum, berwarna putih, sedangkan 4 cm mengandung pembuluh darah, sehingga memberikan warna merah. Fungsinya sebagai tempat mengekskresikan atau membentuk membran atau selaput telur. Selanjutnya ada uterus. Disebut juga glandula kerabang telur. Panjangnya 10-12 cm. Fungsinya sebagai tempat terbentuknya kerabang. Lalu ada vagina. Vagina fungsinya tempat terbentuk cairan antiseptik untuk melindungi pori-pori telur dari mikroba. Selanjutnya dan yang terakhir ada kloaka. Merupakan bagian paling ujung luar dari induk tempat dikeluarkannya telur. Fungsinya tempat mengeluarkan telur. Selanjutnya proses perjalanan satu butir telur beserta lamanya proses tersebut. Diawali dengan pembentukan sel telur yang terjadi di ovarium. Proses pembentukan kuning telur atau yolk. Kuning telur bukan sel reproduktif sejati, tetapi sumber pakan bagi blastodem, dan selanjutnya digunakan embrio untuk menunjang pertumbuhannya. Saat ayam betina darah mencapai dewasa kelamin, maka ovarium dan oviductnya akan berubah sekitar 11 hari. Sebelum ayam darah bertelur pertama, yaitu kelenjar pituitari memproduksi FSH sehingga ovarium bertambah besar. Selanjutnya ovarium mulai memproduksi hormon estrogen, progesteron, dan testosteron. Folikel akan masak pada 9-10 hari sebelum ovulasi. Proses pembentukan ovum disebut heterogeni, yang merupakan sintesis asam lemak di hati yang dikontrol oleh hormon estrogen, kemudian dikumulasikan di ovarium oleh darah sebagai folikel atau ovum yang dinamakan yolk atau kuning telur. Selanjutnya ovulasi pertama, dimulai dengan dewasa kelamin. Proses ovulasi pertama yaitu proses jatuhnya kuning telur dari ovarium ke oviduct. Ovulasi pertama ditandai dengan jatuhnya sel kuning telur untuk masuk ke dalam infundibulum. Kuning telur yang dapat jatuh ke infundibulum yaitu kuning telur yang sudah matang. Artinya usianya sudah cukup dan siap membawa blastocyst bertemu dengan spermatozoa. Dan jika terjadi pembuahan atau fertilisasi akan terbentuk blastodem. Blastodem calon janin yang akan ditetaskan dalam telur. Jika blastocyst tidak bertemu dengan spermatozoa, maka tidak terbentuk blastodem. Maka telur tidak infertil atau tidak dibuahi. Telur yang fertil tandanya seperti cincin. Jadi blastodem bentuknya seperti cincin dalam kuning telur. Telur yang infertil tidak terdapat seperti cincin, hanya terdapat bintik putih. Bintik putih inilah yang oosit atau yang tidak bertemu dengan spermatozoa sehingga menjadi infertil.
Selanjutnya ovulasi ganda. Ovulasi ganda adalah sel kuning telur yang jatuh secara bersamaan ke dalam infundibulum. Lebih dari satu. Normalnya kuning telur yang jatuh ke dalam infundibulum itu satu setiap hari. Ovulasi ganda biasanya terjadi pada awal produksi telur karena hormon ayamnya terlalu aktif, sehingga mematangkan sel telur dalam waktu bersamaan. Telur dengan kuning ganda biasanya ditandai dengan kerabang telur yang lebih besar atau lebih lonjong. Kebalikan dari ovulasi ganda yaitu telur yang tidak memiliki kuning telur. Prosesnya kebalikan dari ovulasi ganda. Karena tadi terjadi ovulasi ganda, maka pada hari tersebut kuning telur yang seharusnya matang keesokan harinya, namun matangi hari ini, maka dia akan masuk ke dalam kuning telur yang diproduksi hari ini. Maka besoknya tidak terdapat kuning telur yang matang. Namun, karena respon dari hormon terbentuk telur yang isinya hanya putihnya saja, biasanya ditandai dengan ukuran telur kecil. Selanjutnya, blood spot dan meat spot. Blood spot titik darah, meat spot titik daging. Termasuk keanehan dari proses pembentukan telur di mana saat telur dipecahkan terdapat bercak darah atau bercak daging. Biasanya ini berasal dari oviduk. Jadi pada proses pembentukan telur ada pembuluh darah di oviduk yang pecah, ada serpihan dari ekstrodem atau serpihan kelenjar dalam oviduk yang terlepas kemudian masuk dan dibentuk di dalam telur. Proses pembentukan telur secara utuh mulai dari infundibulum sampai dikeluarkannya di vagina. Selanjutnya proses pembentukan telur secara utuh mulai dari infundibulum sampai dikeluarkannya di kloaka. Selanjutnya masuk ke oviduk, yaitu tempat terjadinya pembentukan putih telur dan kerabang telur. Selanjutnya infundibulum. Bentuknya seperti corong, panjangnya 9 cm. Fungsinya menangkap kuning telur yang matang sehingga kuning telur akan masuk ke oviduk. Jika dalam kondisi ternaknya hidup, maka pipa oviduk ini seolah-olah seperti berdiri. Namun jika kondisi mati, maka seperti kelenjar yang lembek. Pada kondisi hidup, infundibulum ini mengembang, apalagi di dalamnya terdapat telur. Maka sebesar itulah pipa oviduk tersebut pada saat proses pembentukan telur. Kemudian magnum, bagian terpanjang dari oviduk. Panjangnya 33 cm, karena merupakan tempat sintesis putih telur kental dan encer, terdapat di magnum. Komposisinya terdapat albumen, yaitu putih telur, kalaza atau tali penggantung kuning telur dibentuk di magnum. Presentasi kalaza 27%, albumen kental 57%, albumen encer 17,3%, albumen yang berada di luar putih telur 23%. Selanjutnya isthmus. Tempat mensekresikan atau membentuk membran atau selaput telur. Sebelum dilapisi kerabang, dilapisi oleh selaput terlebih dahulu. Lapis bagian dalam itulah yang disebut dengan membran atau selaput telur. Selanjutnya uterus. Di sini terbentuknya kerabang. Dalam kerabang telur memiliki pori-pori karena proses pembentukannya secara bertahap. Pori-pori kerabang merupakan tempat mengambil udara sewaktu telur ditetaskan. Kemudian kuning telur yang sudah terbentuk tadi ditangkap di infundibulum, kemudian dibawa ke magnum. Setelah itu proses pembentukan putih telur, maka kuning telur akan dibungkus oleh putih telur yang kental, atau tugasnya melindungi agar kuning telur tidak pecah. Selanjutnya, proses pembentukan kalaza ialah supaya kuning telur tetap berada di tengah. Selanjutnya, pembentukan putih telur. Putih telur encer. Selanjutnya, proses pembentukan selaput telur. Melindungi kuning dan putih telur tidak menyatu. Selanjutnya pembentukan kerabang dengan cara mensintesis kerabang yang berasal dari kalsium dan beberapa HCOO3, maka kerabang di seluruh selaput kerabang, maka terbentuklah kerabang. Kemudian telur masuk ke vagina
yang berada di dekat lubang kloaka. Dalam vagina dilapisi cairan antiseptik untuk melindungi pori-pori telur dari mikroba. Selanjutnya, kloaka. Jika kerabang sudah terbentuk, maka telur siap dikeluarkan melalui kloaka atau lubang ven. Jika di antara Ovidibulum dan magnum ada spermatozoa, maka proses fertilisasi atau perkawinan akan terjadi di situ. Artinya, sel telur yang membawa sel ovum akan bertemu di spermatozoa di simpang magnum. Proses fertilisasi terjadi di simpang magnum. Jadi, jika di simpang magnum tidak terdapat spermatozoa, maka telur akan menjadi infertil. Tetapi, jika di simpang magnum sudah menunggu spermatozoa, maka spermatozoa akan menembus lapisan yolk untuk ketemu sel ovum, maka terbentuk blastodem. Maka ketika telur jatuh ke dalam magnum, dia sudah siap dilapisi albumin kental, dan begitu seterusnya. Namun, jika terdapat spermatozoa, maka sel ovum tidak berubah kalau dia sudah masuk di magnum. Spermatozoa tidak mampu menembus sel albumin telur untuk ketemu sel ovum di yolk karena sudah dilapisi albumin dan selaput kerabang. Selanjutnya, waktu dan proses. Pada ovarium terjadi proses ovulasi oviduk. Ovidibulum terjadi proses menerima yolk, waktunya 15 menit. Selanjutnya, di magnum terjadi proses sintesis albumin kental dan encer. Proses kalaza waktunya 3 jam. Selanjutnya di isthmus. Terjadi proses sintesis membran atau selaput kerabang, waktunya 1-2 jam. Selanjutnya uterus. Terjadi proses sintesis kerabang, waktunya 18-21 jam. Dan terakhir di vagina. Terjadi proses oviposisi, waktunya 15 menit. Selanjutnya, proses sintesis yolk atau kuning telur. Pembentukan atau sintesis yolk berlangsung di dalam liver. Di bawah koordinasi hormon gonadotropin dan steroid. Proses sintesis yolk pertama kali dimulai dari pituitari, kelenjar yang terdapat di bawah otak. Kemudian pituitari melepaskan hormon gonadotropin dan steroid memerintahkan salah satu komponennya, yaitu komponen nitrogen, untuk mensintesis protein ke dalam nukleus. Protein yang sudah disintesis dibawa menuju ke yolk granule. Ada 2 proses yang terjadi. Yang pertama, fitologinin atau pembentukan komponen-komponen yolk. Pada proses ini terdapat 2 protein, yaitu lipofilin dan fosfilin. Kedua, beta lipoprotein yang dibawa ke yolk granul. Ini merupakan bagian folikel. Dalam folikel ini terdapat beberapa bagian, yaitu bagian terluar, yaitu theca layer dan granulosa layer. Dan bagian paling dalam disebut oosit. Setelah semua proses ini sudah berlangsung, maka terbentuklah kuning yolk. Selanjutnya, proses sintesis albumin. Proses pembentukan albumin ini terjadi di ovida. Protein-protein albumin terdiri dari yang pertama ovalbumin 54%, yang kedua ovatrosferin atau konalbumin 13%, lalu ada ovamucin 11%, ovaglobulin 8%, lisosim 3,5%, alfa dan beta ovomucin 1,5-3%. Setelah itu terdapat juga beberapa protein dengan level yang sangat kecil, yaitu avidin, flow protein, ovomukroglobulin,
ovoinhibitors, ovoglucoprotein, dan papain inhibitor. Setelah itu, proses sintesis albumin telur terjadi pada magnum selama 3 jam. Hormon yang mampu membantu proses sintesis albumin telur adalah hormon steroid dan hormon estrogen. Hormon estrogen adalah hormon yang berperan penting dalam pembentukan proteinnya. Setelah itu, proses sintesis albumin telur yang pertama kali dimulai di molekul estrogen yang larut dalam lemak. Estrogen larut dalam lipida, melewati membran sel lalu molekul ini diikat dengan reseptor estrogen atau estropilin 1. Kemudian masuk ke kompleks reseptor estrogen yang tak aktif atau yang dikenal dengan 4S. Lalu kompleks estrogen dan reseptor lainnya membentuk menjadi 5S atau kompleks reseptor estrogen yang aktif atau estropilin 2. Setelah itu masuk ke nukleus. Setelah itu 5S berinteraksi dengan kromosom dan membentuk gen mRNA. Kemudian mRNA keluar menuju ribosom untuk dilaktasi menjadi protein yang lebih spesifik seperti asam amino. Setelah itu terbentuklah albumin telur atau gualbumin dan protein telur khas lainnya. Selanjutnya proses sintesis kerabang telur. Proses sintesis kerabang telur dimulai pada saat telur belum masuk ke dalam uterus. Pada saat telur masih terbentuk yolk dan telah terbungkus albumen di magnum dan kelenjar kerabang di itmus. Waktu yang diperlukan di magnum sekitar 3 jam dan di itmus 75 menit. Proses sintesis kerabang telur terjadi karena adanya kalsium dan ion karbonat. Sumber utama dari kalsium dan dikarbonat adalah CO2 dan H2O yang berasal dari metabolit glukosa. Sel kerabang. Karena adanya enzim karbonik anhidrase, senyawa CO2 dan H2O membentuk H2CO3 atau ion karbonat. Selanjutnya ion karbonat masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang, namun telah berubah menjadi ion bikarbonat HCO3. Dikarenakan H-nya telah dilepaskan, lalu kalsium dari plasma darah dan glukosa sel kelenjar kerabang masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang. Setelah di dalam kelenjar kerabang, kalsium Ca dan ion karbonat HCO3 menjadi satu membentuk kalsium bikarbonat atau CaCO3 dan membentuk menjadi kerabang. Terlepasnya hidrogen ini dari ion karbonat dibawa menuju milkosa sel kelenjar kerabang, dan sebelumnya di milkosa sel kelenjar kerabang terdapat juga hidrogen yang keduanya bergabung menjadi 2H+ atau buffered by HCO3 di plasma darah. Sekian video dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.